Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Wardah Alawiyah dari kelompok 9, kelas C, semester 2, program studi pendidikan agama Islam, STAI Dr. Khaizat Mutaqian Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi kewarganegaraan dengan judul Hak Asasi Manusia atau HAM, yaitu mengenai pengertian HAM, dasar hukumnya di Indonesia, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pelanggaran HAM, serta upaya penegakan HAM. Pertama, kita masuk ke pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Contohnya adalah yang pertama ada hak untuk hidup, yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian yang kedua, hak pendidikan, yaitu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang ketiga adalah hak kebebasan beragama, yaitu setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya. Kemudian yang keempat, hak persamaan di hadapan hukum, yaitu semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Jadi, sederhananya, HAM itu merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan harus dihormati oleh orang lain maupun negara. Selanjutnya adalah dasar hukum HAM di Indonesia. Nah, HAM di Indonesia ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu salah satunya terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Nah, undang-undang ini mengatur berbagai hak warga negara, yaitu seperti hak hidup, pendidikan, dan kebebasan beragama. Nah, selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, jadi HAM ini bukan hanya sebuah konsep, tetapi jadi sudah memiliki aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak setiap manusia, khususnya di Indonesia. Lalu, bagaimana hak asasi manusia ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa kita mulai dari contoh-contoh atau hal-hal yang sederhana. Yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menghormati hak tetangga dan warga sekitar, tidak melakukan diskriminasi ras, agama, atau suku, menghargai perbedaan pendapat antar warga. Contohnya yaitu hidup rukun dalam keberagaman budaya di lingkungan RT atau RW. Nah, contoh hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Kedua, kebebasan berpendapat dan berserikat. Ketiga, mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Contohnya yaitu menggunakan hak suara saat pilkada dan menyampaikan aspirasi secara damai. Nah, jadi penerapan hak asasi manusia ini sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus menghormati hak orang lain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini dapat berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Contohnya, pelanggaran yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah perundungan atau bullying, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kemudian ada juga diskriminasi berdasarkan suku atau agama. Nah, sedangkan untuk pelanggaran berat, contohnya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini tidak selalu berupa kasus besar. Jadi tindakan-tindakan yang merugikan atau merendahkan hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari juga harus kita cegah. Upaya penegakan HAM. Yang pertama,
Komnas HAM menerima dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM. Kemudian Pengadilan HAM mengadili pelanggaran HAM berat secara hukum. Kemudian yang ketiga, pendidikan HAM ditanamkan sejak dini di sekolah dan kampus. Nah, yang terakhir, peran masyarakat, yaitu aktif melapor dan mengawasi penegakan HAM. Jadi di Indonesia ini terdapat Komnas Hak Asasi Manusia, yaitu yang berperan menerima dan menyelidiki laporan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian ada Pengadilan Hak Asasi Manusia juga yang berfungsi mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, selain melalui lembaga hukum, nah pendidikan hak asasi manusia juga sangat penting. Jadi, hak asasi manusia ini perlu dikenalkan sejak dini di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, masyarakat juga memiliki peran, yaitu dengan tidak membiarkan pelanggaran hak asasi manusia dan berani melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Jangan sampai ketika ada seseorang yang dirundung, dibully, dilecehkan, ataupun lainnya, masyarakat hanya diam saja, tetapi masyarakat juga harus ikut andil. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang melekat sejak lahir dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran hak asasi manusia harus dicegah melalui kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum yang adil. Bersama-sama kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan bermanfaat. Menurut saya, memahami hak asasi manusia tidak cukup hanya dengan mengetahui pengertiannya saja, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya kesadaran dan penegakan hukum yang baik, diharapkan kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih adil, damai, dan saling menghargai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.